Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ella Francisca dari Biologi E 2018. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai sistem pernapasan, yakni anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian daripada pernapasan atau respirasi. Respirasi atau pernapasan. Jadi respirasi atau pernapasan adalah suatu proses yang dimulai dari pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Nah, respirasi itu dibedakan menjadi dua, yakni respirasi luar atau ekspirasi dan respirasi dalam atau inspirasi. Nah, respirasi luar adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Baik, yang pertama yaitu ada hidung atau naso, adalah saluran pernapasan yang pertama ketika proses pernapasan berlangsung. Nah, udara yang diinspirasi melalui rongga hidung itu akan mengalami 3 proses. Yang pertama, itu ada penyaringan atau filtrasi, kemudian penghangatan, dan pelembapan. Nah, hidung ini terdiri atas bagian-bagian, yakni ada bagian luar, yaitu berupa kulit, kemudian lapisan tengah, itu terdiri atas otot dan tulang rawan, kemudian ada lapisan dalam yang terdiri atas concha nasalis, concha media, dan concha nasalis superior. Nah, kemudian ada dasar rongga hidung, ada sinus ethmodialis, kemudian ada bagian-bagian yang terdiri atas membran mukosa. Bagian selanjutnya adalah faring. Faring merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Nah, faring ini terdapat 3 bagian. Yang pertama nasofaring yang terletak di belakang cavum nasi di bawah basis krania. Kemudian ada orofaring, yakni pertemuan rongga mulut dan faring. Orofaring adalah gabungan sistem respirasi dan pencernaan. Kemudian yang terakhir ada laryngosofaring, yakni bagian dari faring yang terletak di tempat di belakang laring pada ujung atas esofagus. Yang selanjutnya adalah laring atau tenggorokan, yakni saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Nah, pada bagian pangkal itu ditutup oleh sebuah empang tenggorokan yang disebut dengan epiglotis, yang terdiri atas tulang-tulang rawan yang berfungsi ketika menelan makanan dan menutup laring. Nah, anatomi laring itu terdiri atas tulang rawan atau cartilago, cartilago thyroidea, kemudian cartilago epiglotis, cartilago ericoida, cartilago arytenoida, dan dilapisi oleh selaput lender. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan merupakan tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadestiara. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai anatomi sistem pernapasan pada manusia. Nah, bagian dari anatomi sistem pernapasan pada manusia ini ada bronkus. Bisa kita lihat sama-sama pada gambar ini terdapat dari anatomi bronkus, yaitu anatomi dari bronkus. Jika kita lihat pada gambar ini, jika disayat secara vertikal, kita dapat menemukan yang namanya cartilage plates. Apa itu cartilage plates? Yaitu cartilage plates adalah tulang rawan. Lalu ditemukan smooth muscle. Smooth muscle adalah otot polos. Lalu ada mucus lining, itu adalah lapisan lendir. Dan ada ciliate lining, yaitu lapisan bersilia. Lalu ada pembuluh darah. Nah, bronkus ini terdapat 2, yaitu pada bronkus kanan itu anatominya lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus yang sebelah kiri.
Pada bronkus kanan ini terdiri dari 6-8 cincin dan mempunyai 3 cabang. Sedangkan pada bronkus yang kiri itu morfologinya lebih panjang dan lebih ramping dari yang kanan. Memiliki 9-12 cincin dan mempunyai 2 cabang. Bisa kita lihat pada gambar ini yaitu bahwa bronkus ini adalah sambungan antara faring dan paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus. Nah, jika kita lihat pada gambar ini terlihat jelas bagian bronkiolus ini terdapat pada bagian saluran sebelum alveolus ya. Nah, pada cabang ke-12 sampai 15 bronkus ini tidak mengandung lempeng tulang rawan. Bronkus juga tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polosnya bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia dan sel bronkioler tanpa silia atau sel clara. Dan lamina proprianya tidak mengandung sel goblet. Selanjutnya ada bronkiolus respiratorius, yaitu ciri-cirinya pada lapisan bronkiolus respiratorius ini adalah pada lapisannya terdapat epitel kuboid rendah tanpa silia dan mengandung kantong tipis atau disebut alveoli. Selanjutnya ada ductus alveolaris. Bisa kita lihat di sini ada gambar dan bagian-bagiannya, yaitu pada ductus alveolaris ini mengandung banyak alveoli. Nah, pleura. Pleura ini adalah membran serosa pembungkus paru-paru. Jaringan tipis ini atau pleura mengandung serat elastin, fibroblast, dan kolagen. Pada pleura ini juga banyak mengandung kapiler dan pembuluh limfe. Anatomi selanjutnya ada alveolus. Ciri-ciri bentuk dari alveolus ini adalah bulat poligonal. Lalu septa antar alveolinya disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Selanjutnya ada pleura, yaitu membran serosa pembungkus paru-paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen, banyak kapiler, dan pembuluh limfe. Mekanisme pernapasan pada manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari ini ketika kita waktu SMA. Pada waktu kita mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia itu terdapat 2 jenis mekanisme pernapasan, yaitu ada pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pada pernapasan inspirasi, yaitu pernapasan inspirasi ini terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada mekanisme pernapasan ekspirasi, yaitu ekspirasi ini berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekskalasi, diafragma dan otot dada ini berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renisa Fitri di sini akan melanjutkan mengenai materi kelainan pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada asma atau sesak napas. Asma sendiri merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, atau yang kedua yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis ini atau penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis.
difusi oksigen akan terganggu karena adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Jika paru-paru atau bagian paru-paru diserang semakin meluas, yang selanjutnya ada faringitis. Nah, faringitis ini merupakan radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Selanjutnya bisa dilihat di samping yaitu bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan penyakit radang pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Biasanya penderita mengalami demam atau menghasilkan banyak lendir yang menyumbat pada batang tenggorokan sehingga penderitanya akan mengalami sesak napas. Selanjutnya yaitu ada laringitis. Nah, laringitis ini adalah radang pada laring. Biasanya penderita akan mengalami serak atau kehilangan suara. Penyebabnya sendiri antara lain karena infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, atau banyak berbicara. Selanjutnya yaitu ada penyakit sinusitis. Sinusitis sendiri ini merupakan radang yang terjadi pada sinus. Sinus letaknya itu di daerah pipi di kiri dan di kanan batang hidung. Nah, biasanya di dalam sinus ini akan terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Karena kalau nggak dioperasi akan menghasilkan penyumbatan-penyumbatan. Selanjutnya adalah penyakit asidosis. Nah, asidosis ini merupakan kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan akan terganggu. Kalau pada difteri yaitu adalah penyakit penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir yang dihasilkan oleh kuman difteri. Biasanya penyakit ini akan berada di pinggir kerongkongan seperti di daerah sini, kanan dan kiri.